Muktamar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 28 September 2025 berlangsung panas. Pertemuan yang seharusnya digelar dalam 3 hari tersebut terpaksa ditutup pada Sabtu malam. Ketua Umum P3 terpilih, Muhammad Mardiono, mengklaim ada keadaan darurat yang menyebabkan muktamar harus dihentikan lebih cepat. Utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan ini mengatakan sudah mencurigai pelaksanaan muktamar akan diwarnai kericuhan, sehingga ia menghentikan muktamar lebih cepat setelah secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua umum. Muktamar ke-10 P3 mulai memanas saat Mardiono yang saat itu masih menjabat pelaksana tugas ketua umum menyampaikan pidato sambutan. Saat berpidato, Mardiono sempat disoraki oleh peserta muktamar. Teriakan yang dilontarkan kepadanya itu bahkan masih berlangsung setelah acara pembukaan selesai, ketika Mardiono mengadakan sesi wawancara dengan awak media. Selama Mardiono berpidato, peserta muktamar banyak melontarkan sorakan dan kata-kata yang meminta Mardiono untuk turun. Beberapa waktu sebelum Mardiono menyelesaikan sambutannya sekitar pukul 17.15, kader partai meneriakkan yel-yel. Sejumlah panitia berupaya untuk menenangkan para peserta muktamar, namun mereka masih riuh melontarkan sorakan-sorakan. Bahkan, teriakan itu masih terdengar saat Mardiono meninggalkan ruangan. Dalam pidatonya, Mardiono meminta maaf di hadapan kader. Ia menyinggung performa P3 dalam pemilihan umum 2024. Mardiono mengklaim gagalnya partai berlogo Ka'bah ke Senayan tidak semata-mata terjadi karena faktor eksternal. Konflik di tubuh partai yang berdiri sejak 1973 ini juga menjadi salah satu penyebabnya. P3 hanya meraih 5,8 juta suara atau 3,87% dari total suara nasional pada pemilu 2024. Angka ini tidak memenuhi parliamentary threshold sebesar 4%. Hasil itu sekaligus memastikan P3 gagal lolos ke Senayan untuk pertama kalinya sejak partai ini berdiri pada 1973. Keributan juga terjadi saat Mardiono menggelar sesi wawancara bersama awak media. Ketika Mardiono berbicara, kader P3 dari kubu yang berlawanan dengannya pun menyoraki dia. Sejumlah kader partai sempat adu mulut dan mendorong satu sama lain. Bahkan ada pula kader yang melempar botol air dan kursi. Kelompok kader yang mendukung Mardiono lantas membalas sorakan itu. Situasi semakin ricuh. Petugas keamanan berupaya menenangkan dan melerai para kader yang mulai saling dorong. Anggota partai yang terbelah menjadi dua kubu itu saling menyalahkan satu sama lain. Wakil Ketua Umum DPP P3, Rusli Effendi, sebenarnya sempat meminta peserta muktamar untuk menahan diri dan berperilaku sesuai ajaran agama Islam. Mardiono mengklaim 80% pemilik suara muktamar telah menyetujui pelaksanaannya dipercepat. Mardiono merupakan petahana dalam pemilihan Ketua Umum P3. Dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum dalam Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas pada September 2022. Mardiono menggantikan Soeharto Monoarfa yang dicopot terkait kontroversi pidato soal amplop kiai. Juru bicara P3, Usman Muhammad Tokan alias Doni Tokan sebelumnya menyebutkan terdapat 3 nama yang menjadi kandidat pucuk pimpinan partai. Selain nama Mardiono, ada nama mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan ex-duta besar Indonesia untuk Azerbaijan Husnan Bey Fanani.